Tolak Board of Peace, Gus Durian desak Indonesia tarik diri dari keanggotaan. Memalukan. Board of Peace beberapa hari setelah diumumkan dan ditandatangani, langsung direspon oleh Israel dan Netanyahu dengan sebuah fenomena yang merendahkan dan menghinakan seluruh peserta Board of Peace termasuk Indonesia. Hari ini Zionis dengan terang-terangan melakukan serangan udara terhadap Gaza. 29 nyawa dibunuh. Mereka mentarget satu. Setelah kemarin Majelis Ulama Indonesia mengusulkan agar Indonesia segera keluar dari Board of Peace buatan Trump, kini para tokoh umat Islam menolak Board of Peace buatan Trump tersebut, karena Board of Peace itu bukan perdamaian untuk Gaza, tapi penjajahan model baru dengan model diplomasi. Dan kenapa Indonesia masuk bersama para agresor itu? Ini yang harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Jika himbauan para ulama ini tidak ditanggapi atau diacuhkan oleh Presiden Prabowo, maka bisa jadi ini adalah pemantik awal untuk gelombang yang lebih besar lagi untuk protes menolak Board of Peace. Dan jika Pak Prabowo tidak segera keluar dari Board of Peace, bisa jadi ini presiden buruk untuk kekuasaan Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan penolakan terhadap peace plan bikinan Trump. Kami, para tokoh peduli umat, dengan tegas menolak rencana perdamaian yang digagas oleh pemerintahan Donald Trump. Karena rencana tersebut bukanlah jalan menuju perdamaian yang adil, melainkan tak lebih dari instrumen politik yang melanggengkan penjajahan Zionis Yahudi atas tanah Palestina. Skema ini mengabaikan akar persoalan, yaitu pendudukan ilegal, perampasan tanah, pemukiman kolonial, penjajahan, dan penyangkalan sistematis terhadap rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Khusus di Gaza, rencana tersebut sepenuhnya menutup mata terhadap fakta bahwa wilayah ini adalah bagian integral dari Palestina yang sejak berabad-abad lalu berada dalam ikatan sejarah, hukum, dan peradaban Islam. Bagi umat Islam, Gaza bukanlah sekedar wilayah administratif, tetapi bagian dari tanah Palestina, tanah Kharaj yang memiliki kedudukan historis dan religius yang hak-haknya tidak dapat dinegosiasikan oleh kekuatan asing manapun. Semoga Presiden Prabowo mendengarkan seruan para ulama ini dan segera keluar dari Board of Peace, dan rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel itu dihapuskan karena itu tidak sesuai dengan konstitusi. Israel kembali melancarkan serangan udara dan tembakan tank di jalur Gaza pada Rabu 4 Februari 2026. Akibat serangan tersebut dilaporkan sedikitnya 21 warga Palestina tewas. Insiden ini menjadi kekerasan terbaru yang mengancam stabilitas gencatan senjata di wilayah kantong Palestina tersebut. Otoritas kesehatan setempat menyebutkan 6 korban jiwa merupakan anak-anak seperti dilaporkan Reuters. Di antara korban tewas terdapat seorang tenaga medis di Khan Younis. Saat serangan pertama terjadi, ia tengah berupaya mengevakuasi korban. Namun serangan lanjutan di lokasi yang sama justru merenggut nyawanya. Serangan juga menyasar Gaza City di wilayah utara dan menewaskan seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan. Saat ini memang dunia yang serba tidak menentu, dan bahkan sebenarnya suatu kondisi yang selama ini Indonesia juga sudah memahaminya, bahwa dunia ini memang dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan seterusnya. Dan bahkan selama berpuluhan tahun Indonesia telah menampilkan cara pandang dan cara untuk mengatasi situasi tersebut. Jadi bukan sesuatu yang baru, seolah ancaman dan situasi yang kita hadapi saat ini sesuatu yang sudah berpuluhan tahun. Mungkin baru untuk sebagian negara Eropa misalnya, karena ini sesuatu yang baru bagi mereka. Bagi negara seperti Indonesia yang selama ini
berjuang politik luar negeri bebas aktif dan sesuatu yang sudah lama konsisten. Yang kedua adalah menyampaikan apresiasi atas informasi yang telah disampaikan Bapak Presiden tentang konteks keputusan Indonesia bergabung dengan BOP. Kami sendiri hanya bisa membaca apa yang tersedia, yaitu adanya dari sudut pandang kami sesuatu yang cukup menonjol, yaitu adalah peranan dari ketua BOP yang cukup prominent, yang cukup menonjol. Tapi tentunya ditegaskan kembali berulang kali bahwa kepentingan nasional yang akan menjadi pedoman kita dalam keanggotaan ini, dan kami berkeyakinan bahwasanya Bapak Presiden akan senantiasa memperhatikan. Jadi ini analisa saya teman-teman ya, kenapa banyak negara Eropa yang tidak mau bergabung dengan Board of Peace-nya versi Trump. Jadi gini, para petinggi negara-negara Eropa, pemerintahan Eropa ini mereka sedang memulihkan diri setelah kemarahan masif masyarakatnya yang akhirnya membongkar hubungan mesra antara mereka selama ini dengan Zionis, terutama dalam hal melakukan genosida secara sistematis terhadap Palestina. Bahwa pajak-pajak mereka ternyata digunakan untuk membunuh anak Palestina. Dan sampai sekarang kemarahan itu belum bereda. Pemerintah mereka juga berhitung di situ. Jangan sampai usaha mereka yang sekarang sedang memulihkan citra mereka itu semakin hancur, berkeping-keping kalau mereka ikut bergabung dalam Board of Peace-nya Trump yang memang bagi mereka juga ini tidak ada legitimasinya. Kedua teman-teman, masyarakat Eropa sampai sekarang masih rutin loh. Setiap pekan mereka masih mengadakan aksi-aksi untuk Palestina. Kenapa? Karena selama ini mereka hanya mendengar teori-teori konspirasi bahwa dunia ini dikontrol oleh 1% globalis di dunia. Kemudian sistemnya benar-benar dikontrol oleh satu kelompok kecil itu, dan ada monopoli di situ, ada permainan di situ. Terus selama mereka hanya mendengar melalui podcast-podcast. Namun setelah mereka melihat fenomena Gaza, ternyata sistem politik yang mereka pelajari bertahun-tahun dan mereka perjuangkan, bahwa sistem hukum dan hak asasi manusia yang selama ini mereka bangga-banggakan bahwa Barat adalah kiblat hak asasi manusia, ternyata zonk. Semua terbongkar setelah mereka melihat bagaimana dunia tidak berkutik melihat kepongahan dan kesombongan Zionis dan Amerika ketika menghabisi 2,3 juta warga Gaza sehingga 70.000 nyawa melayang. Nah, maka dari itu mereka bangsa berterima kasih dan mereka sangat menunjukkan solidaritas terhadap Gaza karena mereka melihat Gaza ini sudah membuka mata mereka yang selama ini mereka dibohong, ditipu oleh pemerintahnya. Gaza sudah mengungkap semuanya, maka mereka memperjuangkan Gaza meskipun mereka harus membayar mahal. Itulah kenapa ketika Global Summit Plot bilang ribuan aktivis Barat yang mereka siap untuk mengorbankan nyawa mereka demi menembus blokade Gaza, karena sekali lagi mereka melihat Gaza ini adalah inspirasi yang akhirnya membuka mata mereka dan mereka berusaha agar Gaza ini bertahan selama mungkin. Makanya mereka masih mengadakan aksi-aksi stop genocide. Kemudian Guardiola mengatakan saya tidak netral, saya ini adalah Palestinian gitu ya. Semangat itu yang harusnya kita pegang, teman-teman. Indonesia jangan kalah, kita lebih punya banyak motif untuk menjaga narasi Gaza ini terus di permukaan. Jangan sampai isu-isu remeh-temeh yang tidak harusnya kita tenggelam di situ malah menenggelamkan kita dan membuat narasi Palestina hilang. Sementara itu, di kawasan pesisir Mawasi dekat Khan Younis, sejumlah tenda pengungsi dilaporkan luluh lantak akibat gempuran. Seorang warga, Abu Muhammad Habouch, menuturkan kesedihannya saat menguburkan anggota keluarganya. Habouch menceritakan, serangan tank terjadi saat keluarganya tengah tertidur di rumah. Proyektil menghantam bangunan tempat tinggal mereka dan menewaskan anak-anak, putranya, serta keponakan-keponakannya. Di sisi lain, militer Israel menyatakan serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas tembakan kelompok milisi terhadap pasukan Israel yang beroperasi di dekat garis gencatan senjata dengan Hamas. Militer Israel mengeklaim seorang tentara Israel mengalami luka serius akibat insiden tersebut. Israel menilai tembakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata yang masih berlaku. Kekerasan ini terjadi hanya 3 hari
setelah Israel kembali membuka perlintasan Rafah di perbatasan dengan Mesir. Situasi di perbatasan Rafah sendiri sempat diliputi ketidakjelasan pada Rabu 4 Februari 2026. Sejumlah pasien Palestina yang bersiap menuju Mesir sempat menerima pemberitahuan perjalanan mereka ditunda oleh Israel sebelum kemudian diminta bersiap kembali beberapa jam kemudian. Saya melihat beliau realistis mengenai hal ini. Ya, beliau melihat ini ada resikonya. Ya, tentu resiko terbesar adalah Israel. Ya, karena Israel mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap Trump gitu ya. Tapi beliau menyatakan kami yakin kami bisa mengimbangi karena segala sesuatu yang kita lakukan kita jamin harus ada kekompakan dengan negara-negara Islam. Dan kata lain, kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya ya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam antara Saudi, Turki, Mesir, Jordan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi beliau cukup realistis, ada resiko itu. Tapi yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita. Ini berkali-kali beliau tekankan, beliau tidak akan ragu, ya, termasuk ya kalau yang lain tetap masuk. Ini suatu formula di mana orang nggak tahu ini akan sukses atau enggak. Resiko gagal tinggi, Pak. Ya, resiko gagal tinggi karena berbagai faktor. Ya, karena berbagai faktor. Bisa faktor Trumpnya, bisa faktor Amerikanya, bisa faktor Israelnya, bisa faktor lapangannya, bisa faktor Hamasnya, dan lain sebagainya. Resiko tinggi. Kan kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Right? Jadi saya katakan ini suatu eksperimen dan eksperimen yang penting karena apa? Ini satu-satunya the game in town pada saat ini. Tidak ada formula lain, tidak ada solusi lain. Karena kita ikut dalam BOP, kenapa? Karena ada mandat PBB, ya kan? Termasuk juga nanti pengiriman pasukan perdamaian gitu ya. Progres yang dilakukan oleh pihak-pihak ini belum nampak memunculkan rasa percaya, dan memang rasa percaya itu tidak instan. Tapi satu hal yang saya bolak-balik juga ngomong, kalau saja Israel ini kita konsisten menekan Israel, senjatanya di stop, kerjasama ekonominya di stop, mungkin ada perubahan. Saya yakin ada perubahan. Dan ICC, International Criminal Court, kan sudah menyatakan bahwa Netanyahu ini pelaku dari genosida kan, dan dia harusnya ditangkap, diadili. Kenyataannya kan tidak ada yang mengambil sikap soal itu. Baik Amerika Serikat maupun negara-negara Barat yang selama ini mendanai persenjataan Israel masih belum berubah loh posisinya. Jadi BOP ini cuman topeng dari penjajahan Palestina menggunakan kata-kata kemanusiaan dan perdamaian. Oke, Mbak Dina, kalau kita keluar dari BOP ini, tentu Indonesia sampai dengan saat ini menganut politik bebas aktif begitu ya. Apakah Anda menganalisis dampaknya setelah kita keluar? Apakah hubungan dengan Amerika Serikat ini bisa terdampak karena mengingat Trump juga tanda tangan di situ? Sebenarnya yang paling penting itu adalah Indonesia tahu narasi apa yang harus dibangun dan tidak berjalan sendiri, tetapi membangun dukungan dari negara-negara lain. Sudah cukup banyak kok negara yang melihat betapa flawed atau tidak benarnya desain dari BOP yang dijalankan oleh Trump. Desain ini sudah dibajak oleh Trump. Sekali lagi saya garis bawahi, berbeda dengan yang disampaikan dalam Dewan Keamanan PBB. Jadi Indonesia dengan segala model perdamaian yang sudah pernah kita jalankan di berbagai tempat, itu kan harusnya menginspirasi. Justru jangan kita berpikir, nanti negosiasi tarif dengan Amerika misalnya akan jadi tertekan. Loh, yang sudah dapat deal bagus saja dari Amerika Serikat, seperti Kanada, Korea Selatan, yang notabene aliansinya Amerika, itu dalam semalam bisa langsung kena 100% tarif lagi loh. Jadi siapa yang bisa mempercayai Donald Trump di hari-hari ini? Justru Indonesia dengan menunjukkan posisinya seperti misalnya India, itu kita bisa lihat
dengan mengatakan tidak bukan berarti tidak ada jalan untuk negosiasi. Saudara, meski dalam masa gencatan senjata, Israel kembali menyerang Gaza. Kali ini militer Israel membombardir tenda-tenda pengungsian di Khan Yunis, Palestina. Suara dentuman dan asap tebal membumbung tinggi dari wilayah pengungsian Al-Mawasi di Khan Yunis Sabtu waktu setempat. Pertahanan sipil Palestina di Gaza mengungkap serangan Israel tersebut membakar tenda pengungsian yang menampung sejumlah keluarga. Sebelumnya, militer Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi dari sebuah bangunan di Khan Yunis. Serangan ini terjadi di tengah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas sejak 10 Oktober lalu. Militer Israel juga menggempur permukiman warga di Palestina di wilayah Sheikh Radwan dan Al-Nasr, kota Gaza. Warga mengungkap serangan tersebut terjadi pada Sabtu jam 4 dini hari waktu setempat. 16 orang meninggal dunia dalam serangan tersebut, termasuk 3 anak-anak. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat 509 orang warga meninggal akibat serangan Israel sejak gencatan senjata 10 Oktober 2025. Angka tersebut membuat jumlah korban jiwa konflik Gaza menjadi lebih dari 71.000 orang dihitung sejak 7 Oktober 2023. ولش نايمين امام الله نزل عليهم الصاروخ بقاموا بحاربوا بيعملوا اعداء. هذول اطفال بكفة شردنا بكفة بهدلنا بكفنا شفنا الجوع شفنا الخيم شفنا التشريد شفنا كل شيء. هاي هدنة بقول لك هدنة وما هدنة يعني احنا قبل الهدنة كمان هاينا قاعدين في ظهورنا امنين برضه. ايش اللي صار بنفهمش مش عارفين حدا يجيب لنا استفسار يعني اذا هاي بحكي انا اذا في استفسار يا عم علينا حدا يقولنا بس. Kalau ini ternyata akhirnya beneran tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan namanya Board of Peace begitu. Misalnya ternyata malah jadi alat kepentingannya Amerika Serikat sendiri. Nah, resikonya buat kita apa kira-kira? Resikonya kalau yang immediate, yang dampaknya langsung terasa, kita kehilangan 16,7 triliun. Iya, pasti. 1 triliun setara dengan 1 kilometer jalan tol. Kita kehilangan 16 kilometer tol. Dan kita sedang butuh banyak duit untuk MBG dan lain-lain. Betul. Terus kemudian yang kedua, misi kita untuk menciptakan perdamaian di Palestina itu akan semakin menjauh lagi. Karena kita mempercayai sebuah sistem yang sangat tidak dipercaya. Padahal sebagian besar negara di dunia ini setuju dengan pendekatan solusi 2 negara, Indonesia termasuk Indonesia. Tapi dalam Dewan Perdamaian ini yang dibentuk Trump ini tidak ada sama sekali disebutkan secara eksplisit, solusi itu nggak ada. Jadi kenapa Indonesia bergabung? Jadi kalau yang ketiga, kalau kita ternyata memang tidak berfungsi, kapasitas kita sebagai salah satu aktor dalam mencapai perdamaian di Palestina akan dipertanyakan. Mungkin rejim Palestina juga akan, Indonesia nggak bisa diajak ngobrol nih, nggak bisa diajak nyari solusi kalau begitu. Nah, mungkin seperti itu juga. Kalau negara-negara di Timur Tengah, mereka relatif dekat ya, dan selama ini mereka membantu finansial. Setiap tahun itu rutin mereka memberi bantuan kemanusiaan negara-negara Timur Tengah. Itu mereka akan dengan cepat balik lagi ke fungsi semula. Tapi kalau Indonesia kan kita punya rumah sakit di sana ya, itu pun sekarang sudah nggak ada ya. Jadi kita mengirim bantuan juga sulit. Kemudian hubungan kita dengan Hamas juga mengecam juga enggak, tapi dekat juga enggak. Jadi kita serba nggak jelas sebenarnya selama ini, banyak yang ini. Nah, kalau saran saya ya kita kembali aja ke solusi yang kita sepakati dari awal dan memang menjadi kesepakatan yang juga disetujui PBB. Itu kuncinya. Daripada ikut orang yang tidak jelas, yang setiap hari beda lagi omongannya. Dan pendekatannya satu, mengancam, menggunakan ancaman. Seorang bully, pembuli. Masuk kita ngikutin orang seperti itu. Sedikit-sedikit diancam dengan tarif. Seperti itu kan bully. Terus kalau kamu nggak mau kasih, gua bisa kirim tentara. Contoh Greenland. Kan bully banget itu. Bener. Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terus menuai reaksi dari masyarakat Indonesia. Pasalnya,
Dewan Perdamaian itu dinilai tidak memberikan jaminan bagi masyarakat Palestina mendapatkan haknya. Terlebih lagi, Israel hingga saat ini terus melakukan pemboman terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Belum lagi, keterlibatan Indonesia pada Dewan Perdamaian tersebut bukan tanpa kontribusi finansial. Pemerintah Indonesia harus membayar belasan triliun untuk menjadi anggota Dewan Keamanan tersebut. Inisiatif tersebut juga dinilai tidak benar-benar mau membantu fasilitasi terwujudnya perdamaian antara Israel dengan Palestina. Sebaliknya, inisiatif tersebut justru dinilai untuk melanggengkan imperialisme dan dominasi politik Amerika di dunia internasional. Jaringan Gus Durian Indonesia tolak Board of Peace. Jaringan Gus Durian Indonesia pun secara tegas menolak Board of Peace bentukan Donald Trump, karena dinilai sangat kental dengan kepentingan Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel. Di sisi lain, Palestina sama sekali tidak dilibatkan dalam proses konsultasi sejak awal pembentukan Board of Peace dan tidak ada satupun perwakilan Palestina yang duduk di dalam dewan tersebut. Inisiatif Donald Trump juga dinilai dapat melemahkan lembaga resmi internasional seperti PBB, dan berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak transparan. Menolak Board of Peace yang digagas oleh Presiden Donald Trump karena hal itu nyata-nyata bukan jalan menuju kemerdekaan bangsa Palestina dan merupakan upaya dominasi politik imperial dengan bungkus perdamaian, tegas Alisa Wahid, Direktur Jaringan Gus Durian Indonesia, dalam keterangannya. Gus Durian juga menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace bentukan Donald Trump. Bagi jaringan yang anggotanya adalah para pecinta mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, keterlibatan Indonesia melanggar amanah konstitusi sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Serukan mekanisme PBB dan hukum internasional. Gus Durian mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatannya dalam Board of Peace karena dinilai bertentangan dengan amanah konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan mekanisme PBB yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat Palestina melalui Dewan HAM PBB atau mekanisme hukum internasional lainnya, ungkap Alisa Wahid. Selain itu, Gus Durian juga mendorong kelompok-kelompok masyarakat sipil lain untuk ikut mencermati, mengontrol, dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Menyerukan kepada seluruh warga Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada perjuangan bangsa Palestina dan melawan genosida yang dilakukan Israel, tandas Alisa Wahid. Danai pelucutan senjata Hamas. Sebelumnya, Amerika Serikat berencana menggunakan iuran dari Dewan Perdamaian, sebuah badan yang dibentuk oleh mantan Presiden Donald Trump, untuk mendanai pelucutan senjata kelompok Hamas di Gaza. Rencana ini diungkapkan oleh diplomat AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyebut demilitarisasi Gaza sebagai syarat mutlak. Indonesia termasuk di antara negara-negara yang tergabung dalam dewan tersebut, di mana setiap negara yang tergabung wajib membayar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16,9 triliun rupiah. Menurut laporan Reuters, pada Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026 AS bersama 26 negara anggota Dewan Perdamaian dan Komite Nasional Palestina akan memberikan tekanan pada Hamas. Targetnya jelas, melucuti kekuatan militernya. Namun begitu, prosesnya tak akan sederhana. Mereka mengusulkan cara yang cukup unik, yaitu melalui program pembelian senjata kembali yang didanai secara internasional. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz bersikap tegas dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan. Hamas tidak boleh mempunyai peran apapun dalam pemerintahan Gaza, secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apapun, tegasnya. Kendali Hamas masih kuat, situasi di lapangan memang kompleks. Pasca gencatan senjata Oktober lalu yang ditengahi Trump, Hamas masih memegang kendali atas hampir separuh wilayah Gaza. Perjanjian itu sendiri sebenarnya mengaitkan penarikan pasukan Israel lebih jauh dengan penyerahan senjata oleh kelompok perlawanan tersebut. Tapi implementasinya masih jadi tanda tanya besar. Di sisi lain, rencana demilitarisasi yang digaungkan AS terlihat cukup menyeluruh. Mereka tak hanya bicara soal senjata yang berceceran. Seluruh infrastruktur militer ofensif Hamas, termasuk jaringan terowongan yang legendaris dan pabrik-pabrik senjatanya, harus dihancurkan total. Dan yang penting, tidak boleh dibangun kembali. AS dan Israel ingin Gaza steril dari Hamas. Untuk memastikan semua ini berjalan, pemantau independen internasional akan diterjunkan. Mereka akan mengawasi proses panjang itu, mulai dari penghancuran fasilitas, penonaktifan permanen persenjataan, hingga program reintegrasi yang juga diharapkan dapat didanai komunitas global. Intinya,
AS dan sekutunya ingin memastikan Gaza benar-benar steril dari ancaman militer Hamas untuk selamanya. Walt menambahkan detail teknis soal nasib senjata yang ada, termasuk penempatan senjata secara permanen yang tidak dapat digunakan melalui proses dekomisioning yang disepakati dan didukung oleh program pembelian kembali, serta reintegrasi yang didanai secara internasional.